Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini pertemuan yang pertama di tahun kalender 2023 Miladiah bertepatan dengan 5 Januari dan 12 Jumadil Akhir. Januari masih hari Kamis, sedangkan Jumadil Akhir sudah malam Jumat. Karena dalam kalender Masehi pergantian hari pada jam 00.00 tengah malam. Maka sekarang menurut kalender Masehi kita masih hari Kamis sampai dengan jam 23.59 menit 59 detik. Begitu masuk jam 00 tengah malam, maka baru berganti ke hari Jumat, sehingga dalam kalender Masehi ada sebutannya malam Jumat dan ada sebutannya Jumat malam. Malam Jumat malam ini, Jumat malam malam besok. Malam Jumat baru dihitung nanti lewat jam 12, sekarang baru Kamis malam. Sedangkan kalender Hijriah tidak mengenal namanya Kamis malam. Terbenam matahari, selesai Kamis, masuk Jumat. Ini menjadi pertemuan yang perdana dan pertama bagi kita. Dan mohon maaf, pertemuan terakhir di kalender yang lalu berhalangan hadir, sedang dalam perjalanan dari Aceh Selatan menuju kemari. Kajian kita masih tentang salat berjamaah. Pada kajian yang terakhir dibolehkan, bahkan kadang-kadang wajib membatalkan salat untuk apa? Liinqadhi hayawanin muhtaramin, untuk menyelamatkan hewan-hewan tertentu yang dipelihara untuk tetap hidup karena terhormat. Kemudian boleh juga untuk menyelamatkan harta. Kadzalika man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsuduhu dhalimun. Demikian pula orang yang sedang salat atau yang akan salat melihat ada binatang-binatang yang dimuliakan akan dizalimi oleh seseorang, boleh jadi mau dicuri atau boleh jadi mau disakiti, karena dalam Islam bahkan menyakiti binatang pun tetap dilarang, apalagi menyakiti manusia. Karena itu Allah sebutkan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan perilaku zalim itu atas diriku sendiri. Faja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan zalim itu juga haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim.
Jadi ada yang ingin menzalimi binatang, tunda sholat, kalau belum batalkan sholat bila sedang sholat untuk menyelamatkan binatang. Atau yang mau tenggelam, atau hal-hal yang lain yang mengancam keselamatan, mulai dari binatang, harta, sampai kepada jiwa. Lazimahu takhlisuhu, maka wajib kepada orang yang berada dalam kondisi tersebut untuk menyelamatkannya. Takhlis, makanya imam cik kita namanya khalis, itu dari bersih, selamat. Orang Arab itu kalau sudah nggak ada lagi, mereka tepuk-tepuk tangan, khalis, kabeh hidup. Khalis, ikhlas dari kata bersih. Wa ta'khiru salatin, dan wajib menunda pelaksanaan salat, au ibtaluha, atau bahkan membatalkan salat itu, in kana fiha, apabila dia sedang berada di dalam salat. Ini yang bertentangan dengan narasi yang sering dibangun oleh sebagian ustadz-ustadz penceramah dengan pertanyaan yang sangat provokatif, tendensius, berapalah gajimu sampai engkau tunda salat dari awal waktu. Dan itu yang sedang saya gugat selama ini, bahwa di dalam Islam tidak ada narasi utamakan salat, yang ada utamakan akhlak, jaga salat. Jadi bukan utamakan salat, tetapi utamakan akhlak dan jaga salat. Bahkan untuk binatang-binatang kecil saja, kalau sedang salat melihat binatang itu terancam keselamatannya, batalkan salat. Enggak mesti kucing, bahkan anjing pun demikian. Karena itu terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah ampuni dosa seorang pelacur Bani Israel karena kasih sayangnya kepada seekor anak anjing. Dan luar biasanya, anjing ini di dalam Al-Quran selalu disebutkan dalam siyaghil madah, dalam nada pujian. Enggak ada di dalam Al-Quran itu anjing disebut dengan nada cemoohan, seperti kita mencemooh orang lain, lagai atir. Di dalam Al-Quran anjing itu fi siyaghil madah, dalam narasi pujian. Utamanya terkait dengan sejarah pemuda Ashabul Kahfi. Kita menyebutnya Aulia 7 karena memang kita senang yang 7-7. Aulia 7, burung 7, pencuri 7, guha 7, simpang 7. Bentuknya bentuk pujian. Karena itu orang-orang Arab di masa lalu, mereka merasa bangga apabila disebutkan anjing. Salah seorangnya adalah kakek dari kakeknya Nabi yang bernama Kilab. Kilab bentuk jamak dari kata-kata kalbun. Kalbun seekor anjing, kilab beberapa ekor anjing. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu kakek Nabi, namanya anjing. Maka kalau setelah keluar dari majelis ini nanti dimaki lagi, yakinlah itu pujian. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memaki dan menghina satu makhluk dengan sebutan kamu seperti anjing. Baru dianggap penghinaan bila disebut seperti keledai. Kenapa? Karena keledai itu adalah sebagai simbol kebodohan. Maka dalam bahasa orang bijak menyatakan, bahkan keledai pun tidak pernah terperosok dalam lubang yang sama. Kalau dulu kecil-kecil sampai tua kita sering menonton film Tom and Jerry, itu bahkan ketika si Tom yang kucing itu dibodohi oleh Jerry, dia bercermin, tiba-tiba wajahnya yang kucing itu berubah menjadi wajah keledai. Dumi mentang punya kabangai lagi keledai, apalagi manusia. Jadi kalau disebutkan anjing, itu menandakan kesetiaan yang luar biasa. Makanya biasakan ketika bertengkar suami istri jangan sebut yang lain, anjing saja, yang tanda setia. Tapi harus ada kesepahaman dulu, karena Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran anjing dengan nada celaan, dengan nada qabih, tetap dengan nada madah, pujian. Karena itulah Imam Ad-Darimi di dalam syarah beliau terhadap kitab Imam An-Nawawi, Syarah Minhaj, yang bernama kitab An-Najmul Wahaj, menyatakan
sepatutnya kalau kita merunut dari alur berfikir dan ijtihad mazhab Syafi'i, harusnya babi dan anjing itu suci. Tetapi karena Imam Syafi'i sudah memfatwakan najis, ya kita terima saja sebagai najis, karena ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak terjangkau oleh kita tetapi didapati oleh Imam Syafi'i. Itu sama persis seperti apa yang terjadi pada Imam Hanafi An-Nu'man bin Thabit. Beliau Allah singkapkan hijab untuk melihat dosa-dosa manusia. Jadi kalau Imam Hanafi duduk pada posisi saya sekarang ini melihat wajah kita, mungkin batal pengajian. Lemah di Syam tu. Nyo tigamnya balih denak tipulin, nyo tengah fikir yang kengkon kesimpulan. Sibuk dengan melihat dosa-dosa kita. Beliau disingkapkan hijab oleh Allah, bahkan dosa yang baru kita lakukan pun terlihat pada beliau. Itu diungkapkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fatawa Al-Manthurah, fatwa-fatwa yang bertebaran. Itu sebuah kitab khusus. Nah, jadi seharusnya demikian. Jadi diselamatkan anjing. Jadi bukan anjing itu dijadikan target, tetapi dalam mazhab Syafi'i dibagi kategori. Anjing yang dimuliakan adalah kalbun muallam. Kalbun muallam secara harfiah artinya anjing yang dilatih. Ya, dalam bahasa Aceh tiba-tiba berubah menjadi Aceh muallim. Jadi seolah-olah semua Aceh itu punya muallim. Nah, bukan. Ini karena kebiasaan kita salah baca baris. Dan saya selalu mengkritisi mulai dari bahasa Indonesia sampai bahasa Arab. Kenapa membiasakan hal-hal yang salah? Seperti sebutan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah menikah, itu disebut mahram. Tapi di negeri kita bahkan abu-abu MPU tetap merasa nyaman menyebutnya muhrim. Maka masuk di dalam undang-undang, di dalam lembar pemerintah, bahwa dilarang berduaan laki-laki dan perempuan yang non-muhrim. Kalau dipahami secara harfiah, itu hampir setiap malam pasangan suami istri yang tidur berduaan itu melanggar kanun Aceh, karena dua-duanya suami istri yang non-muhrim berduaan dalam kamar. Kenapa bertentangan? Karena muhrim harusnya orang yang sedang ihram. Orang yang ihram hanya ada di Mekah, tidak ada di Serambi Mekah. Jadi siapapun suami istri masuk kamar berdua-duaan itu tetap non-muhrim kalau di Serambi Mekah. Tapi saat kita kritisi hal-hal demikian, justru kita dikritik lagi, iraminya nepekaruah. Maka kita cenderung menjadi bangsa yang tidak pernah menggunakan bahasa dengan benar. Jadi setelah bersumpah 28 Oktober menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, ternyata sumpah itu pun salah karena tidak ada sumpahnya di situ. Kami putra-putri Indonesia mengaku, yang ada pengakuan bukan bersumpah. Hanya bersumpah. Bayangkan bangsa yang paling rusak di dunia punya bangsa Indonesia. Jadi antara ucapan dengan maksud tidak pernah sejalan, tidak pernah seirama. Ya, bangsa paling rendah di dunia. Memang kita salah, entah salah pilih negeri, entah salah pilih pemimpin. Makanya ke depan pilih saya. Enggak penyu lewat cudang dan 2020 put. Jadi ini contoh kekeliruan. Jadi kalbun muallam, anjing yang dilatih. Standar anjing yang dilatih kata para ulama, bila disuruh berlari dia berlari, bila diperintahkan untuk berhenti dia berhenti. Maka binatang-binatang seperti ini muhtaram, masuk dalam pengecualian dari larangan memelihara anjing, al-i'tina'u bil kalbi, larangan memelihara anjing. Kalau hanya sebatas tujuannya menjaga keamanan untuk berburu. Sebab Nabi hanya mempersoalkan jilatan anjing. Idza walaghal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an yahdahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat wadah salah seorang di antara kalian, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nabi tidak pernah menyebutkan anjing najis. Kita tidak pernah dapati di dalam Al-Quran dan hadis pernyataan yang eksplisit. Ya, gara-gara mengan ngurung cerong nggak bahasa aneh lebihnya. Ya, secara tersurat
bahwa anjing itu najis. Hanya secara implisit, secara tersirat dipahami oleh Imam Syafi'i, kalau najis yang lain saja wajib dibasuh sekali, ini malah 7 kali disuruh basuh. Itu pertanda najisnya lebih berat lagi. Itu pemahaman, bukan nas, bukan teks. Itu bukan mantuk, tetapi mafhum. Maka Nabi mempersoalkan jilatan anjing, bukan anjingnya. Anehnya, bangsa Eropa yang non-muslim, mereka paling bahagia bila punya anjing, pagi-pagi dibangunkan oleh anjing dengan jilatan di mukanya. Ilih, lihat saya muka, habis bahagia. Coba nonton film-film barat itu. Begitu bangun pagi, naik anjing ke atas ranjang, dijilat-jilat mukanya, habis bahagia. Padahal yang paling diantisipasi dalam Islam adalah jilatan anjing. Anehnya lagi, ketika anjing menjilat wajahnya dia bahagia, tapi saat istrinya menjilat wajahnya dia sudah berbahaya. Ya, itu nak perumahan lih muka kewah. Ya, ketika istri anjing yang menjilat dia bahagia, tapi ketika istrinya sendiri yang menjilat dia marah. Ini anomali kehidupan bangsa barat. Ya, jadi disuruh batalkan, wajib membatalkan sholat kalau sedang sholat, wajib menunda sholat kalau belum sholat, untuk menyelamatkan binatang-binatang ini. Ini binatang, bagaimanakah lagi interaksi dengan manusia? Jadi kemarin saya sholat asar di Berenun, ketemu dengan seorang jamaah pengajian di Tringgading. Kata beliau, saya Pak Ustadz, beliau punya warung. Kalau sudah berkumandang azan maghrib, langsung tutup pintu depan, padamkan lampu dan tidak melayani. Nah, beliau menyampaikan dengan nada bangga. Orang yang sedang bangga jangan dirusak kebanggaannya. Nah, ada apa-apa mentang. Setelah kebanggaan itu berlalu, maka saya berikan sedikit kritikan. Menurut saya itu harus didiskusikan ulang, Pak. Maksudnya Pak Ustaz, salat maghrib ya wajib fardhu ain, tetapi karena Bapak usahanya buka warung di pinggir jalan lintas Sumatera jalur timur, nggak baik juga begitu berkumandang azan langsung tutup pintu, padamkan lampu. Yang pertama, boleh jadi tamu yang singgah sangat perlu untuk segera dilayani, kadang cik duk tat, kadang cik gerah tat. Jadi jangan gara-gara kita mau salat, orang-orang yang sedang datang sebagai tamu merasa tidak dihargai. Itu sudah mengabaikan utamakan akhlak menjadi utamakan salat, abaikan akhlak. Padahal utamakan akhlak, jaga salat. Tawarkan dulu, Pak, Bu, kira-kira buru-buru atau tidak? Nah, kalau buru-buru saya layani dulu, bila tidak saya mau salat dulu, silakan Bapak dan Ibu istirahat. Ya, yang kedua, saran saya sebaiknya ketika berkumandang azan maghrib jangan tutup pintu, apalagi padamkan lampu. Biarlah pintu tetap terbuka dan lampu tetap menyala. Kenapa? Karena dengan menutup pintu yang tidak sholat berjamaah lebih nyaman. Alhamdulillah pahdan hana lumahli kalan. Dipadamkan lampu lebih nyaman lagi. Hana takalan le. Harusnya lampu tetap menyala, pintu tetap terbuka, kalau perlu ditambah neon box buat pengumuman yang masih duduk di dalam belum salat, sipulan menyebutnya putu-putu ada pelemahan. Kenapa? Untuk menimbulkan efek malu apabila tidak menghargai salat di awal waktu. Jadi bukan tutup. Jadi ternyata masuk logikanya pada beliau. Oh, nyapa kita sesuaikan mau Ustaz. Maka dakwah itu pelan-pelan, bukan dengan mengejek dan mengecam orang lain. Tapi boleh jadi orang yang mempraktikkan demikian belum paham bahwa itulah cara yang lebih baik. Mereka bertahan dengan konsep-konsep lama. Pikir kabutuh hat. Jadi kita tawarkan yang lebih baik. Makanya dakwah itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat. Apa tugasnya? Yad'una, mereka mengajak. Kemana? Ilal khairi, kepada sesuatu yang lebih baik. Masalahnya kembali kepada persoalan bahasa tadi, diterjemahkan mengajak kepada kebaikan. Semua kebaikan. Tapi yang kita dakwahkan itu bukan kebaikan, yang lebih baik.
Maka tugas dakwah adalah menawarkan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau konsep dakwah hanya mengajarkan kebaikan yang ada, itu bukan tugas para ulama, bukan tugas mubalik, itu tugas MAA, Majelis Adat Aceh. Kenapa? Karena fungsi adat mempertahankan konsep yang ada. Maka disebutlah adat isti'adat. Adat sudah berlaku biasa, isti'adat dituntut agar kembali seperti biasa. Maka ketika pengantin di Aceh dari zaman Sultan Iskandar Muda pakai kupiah mukutub, pakai baju begitu, sampai sekarang sudah berapa abad dari Iskandar Muda tetap dintu baru dengan standar yang sama. Dia nggak pakai yang agak-agak berteknologi tinggi, bacut kopiah aja pakai wifi menan. Tidak, karena itu peran adat dikembalikan sama persis seperti praktek di masa lalu. Itu tugas adat. Sedangkan tugas ulama, dakwah, MPU itu menawarkan konsep yang lebih baik, bukan mempertahankan adat. Nah, ini yang terbalik kita sekarang. Guru-guru kita yang di MPU mempertahankan konsep yang ada, nyerka peran MAA. Makanya saya selalu menggugat, Pesiju itu wilayahnya MAA, bukan wilayahnya MPU. Tapi kenyataannya setiap kali ada prosesi Pesiju, yang Pesiju itu MPU, bukan MAA. Di ketika dulu 2011 saya diundang untuk menyampaikan tausiah pelepasan jemaah haji Aceh Besar di Masjid Al-Munawwarah Janto. Prosesi Pesiju ada perwakilan 3 komponen. Dari politik ada wakil bupati, waktu itu Walid Husaini. Dari birokrat ada sekda Pak Jailani. Kemudian dari MPU Tengku Muhammad Lebok. Ketika ceramah saya katakan ini ada yang terbalik. Harusnya untuk Pesiju itu bukan MPU, MAA yang punya peran. Ketua MPU kita persilahkan baca doa. Jadi MPU yang Pesiju, MAA baca doa. Terbalik je ubat. 2012 saya diundang lagi untuk tausiah pada acara yang sama, Pesiju Jemaah Haji tahun 2012. Ternyata saran saya diterima. Yang Pesiju tetap 3 perwakilan. Dari politik tetap wakil bupati Walid Husaini, dari birokrat ada sekda Pak Jailani Ahmad. Kemudian berganti, tidak lagi MPU tetapi MAA yang Pesiju. Barulah MPU baca doa dan saya mempep-pep saja. Nah, dan terlihatlah ternyata prosesi Pesiju 3 komponen itu 3 mazhab. Wakil bupati ketika Pesiju bulukat bagunyung belahundan puduk. Ketika masuk birokrat ternyata belukat bapunyung belahwi gelahat. Yang kedua buah mazhab. MPU halang kepuduk. Ketika belahundan kamaso, belahwi kamaso, datang MPU, gebulit-bulit belukat, gesak lama bah. 3 mazhab. Jadi itu menunjukkan bahwa ini peran adat, itu bukan peran ulama. Hanya di tempat kita saja ditambah-tambah doa. Enggak masalah, silakan tambah doa. Tetapi intinya Pesiju itu prosesi adat, bukan prosesi syariat. Maka tidak perlu diperdebatkan bid'ah tidak bid'ah. Memang harusnya ketika acara Pesiju diundang 2 komponen, MAA yang Pesiju, MPU yang baca doa. Cuma kenyataannya tetap MPU saja, ganyang Pesiju, ganyang baca doa. Kenapa? Mungkin persoalannya untuk efisiensi. Menyerta undang MPU je tu amplop dan ganyang Pesiju, ganyang baca doa. Menyerta undang MAA je ke Pesiju, je ke baca doa. Ta undang bandua 2 buah amplop, maka 2 buah amplop mentang. Maka akhirnya MPU lah yang diundang selalu. Ini yang terjadi, posisi yang terbalik-balik. Nah, jadi kita tidak menempatkan sesuai dengan fungsi. Jadi tugas dakwah itu menawarkan yad'una ilal khairi, mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Dalam konsep itu sudah lebih baik, walaupun belum tentu saat dipraktekkan lebih baik, karena untuk mempraktekkan perlu persiapan situasi dan kondisi. Makanya Rasulullah tidak memaksa supaya orang segera menerima kebaikan. Beliau perlu tadarruj, bertahap. Masa persiapan 13 tahun hanya untuk pembinaan akidah dan akhlak saja. Tidak ada perkara syariat. Baru 10 tahun yang terakhir di Madinah beliau terapkan syariat karena akidah dan akhlak sudah mantap. Sedangkan di tempat kita akhlak tidak ada, akidah tidak ada, syariat tidak ada. Yang ada hanya hukum cambuk saja. Alhamdulillah.
Ngajak ngecenut-cenut mentang. Maka kesibukan pemerintah kita selalu berfikir pat tercenut, padunggo tercenut, pui luar, pui dalam. Yang kenyang tibu 20 tahun syariat Islam mentang berdiskusi tentang di mana ada hukum cambuk, di luar ataukah di dalam. Padunggo cenut kiban bentangannya. Habis peng hana mudum tercenut tidak menimbulkan efek trauma. Kenapa? Karena syariat Islam dipaksa untuk dibungkus dengan aturan HAM. Akhirnya HAM enggak ketemu, syariat tidak jalan. Maka coba lepaskan HAM, terapkan syariat Islam untuk kita lihat apakah HAM lebih berjalan ataukah syariat yang lebih efisien. Bagaimana syariat? Hukum sesuai ketentuan. Jangan diatur-atur bentangan tangan eksekutor, nyopaya 45 derajat, ayunannya 1 meter, hanya lebih. Itu jero beci protes bah. Cenutnya galak-galak urang cenut. Coba perhatikan kerabat-kerabat kita yang merantau ilegal ke Malaysia. Itu ditangkap, dimasukkan penjara. Ketika dicenut itu sampai celana sobek, sampai kulitnya berdarah-darah. Nyan tidro terpubut menan dia Aceh hilang pulih mendum penyakit. Nya cenut kahaya-hayu tak kai. Malah yang dicenut itu makin bahagia. Hantam ni temong Quran aku coli utai cenutnya. Makanya saat dipoto oleh wartawan mereka dengan berbagai pose. Apalagi kita memang hobi bagian selfie. Dia nyakanya pemerintah Aceh fikir kena ni. Makanya ke depan pilih saya. Bubuk menantang HIBK. Jadi sibuk berbicara tentang teknis, bukan tentang substansi. Maka dakwah itu menawarkan yang lebih baik, bukan mempertahankan konsep yang ada. Jadi ketika diterjemahkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, hendaklah ada di kalangan kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, salah terjemahan itu. Harusnya hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena hadis Nabi menyatakan la yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahu al jannah. Tidak akan pernah merasa kenyang seorang mukmin dari nilai-nilai kebaikan sampai dia berakhir masuk ke dalam surga. Karena itulah pertanyaan para sahabat kepada Nabi, adakah yang lebih baik? Ayyul islami khairun, ayyu amalin afdal, ayyul kasbi afdal. Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang lebih baik? Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang lebih baik? Ya Rasulullah, usaha apa yang lebih baik? Selalu pertanyaan nalai lebih baik. Maka harusnya dakwah itu menawarkan sesuatu yang lebih baik. Wa kuriha lahu tarkuhu, dan dimakruhkan bagi orang yang melihat harta untuk meninggalkan harta tersebut hilang begitu saja. Jadi kalau sudah melihat hartanya terancam keselamatan, kalau belum sholat tunda sholat, selamatkan harta. Kalau sedang sholat melihat hartanya hilang, batalkan sholat, selamatkan harta. Di suatu ketika 2011 kalau tidak salah, bulan Ramadan, saya hadir di rumah seorang kerabat, undangan buka puasa bersama. Karena bulan Ramadan baru keluar HP Samsung Galaxy Note 1, tengah galak-galak, maka saya belilah HP tersebut untuk persiapan Ururaya. Gap Ururaya baju baru, adanya HP baru. Lumayan harganya saat itu, 6 juta rupiah. Sedang tengah galak-galak tak ut-ut. Maka begitu selesai buka puasa, datang ke masjid dekat rumah untuk salat berjamaah. Berbarislah, bersaf-saf. Saya berada kalau enggak salah di saf yang keempat. Jadi karena memang saf salat itu steril, maka saya letakkan HP itu di depan tempat salat, langsung lantai ubin. Ketika sedang salat, ternyata salah seorang jemaah yang hadir membawa anaknya yang ukuran badannya triple X. Masih anak-anak tapi triple X. Dia lompat-lompat dari ujung saf, lompat-lompat. Bayangkan HP saya tergeletak di atas lantai. Makan tua ke Allah tinggal kena banyaknya. HP meletak belum persiapan Ururaya. Ya, gero-gero ni banyaknya. Dan memang kekhawatiran itu terbukti. Jadi pada salah satu lompatannya dia mendarat persis di atas HP saya, grup. Oh, mak tengah sampai tuli. Ada kan terfikir ya haji lebih raya long tanpa ni banyak. Hai 6 juta gila mentang-mentang. Kata kita yang kita mutang lah.
barulah saya tahu seberapa kuatnya kaca Corning Gorilla Glass itu. Padahal itu masih edisi satunya. Jadi ternyata hanya tergores sedikit saja. Sebenarnya diizinkan dalam syariat untuk menyelamatkan HP ini, saya batalkan sholat. Waktu semayang pindah HP lah ya. Tapi karena orang lain tidak paham, nanti menjadi bahan omongannya mode. Tengku lebih penting ke HP daripada semayang. Ya. Padahal diizinkan dalam agama untuk menyelamatkan harta. Kenapa? Karena harganya lumayan. 6 juta bawatnya ketika harga emas per mayam itu masih sekitar 600.000 rupiah. Mana 600.000 dah kali 6 juta, 30 mayam cik. Mati 30 dah kali 5 juta ini, kalau 50 juta cik. Makanya harga HP Samsung Galaxy sekarang itu kan 20-25 juta. Bayangkan, itu diizinkan dalam agama. Maka termasuklah nanti dalam praktek-praktek sholat. HP itu usahakan di dalam jangkauan, apakah dalam kantong baju, kantong celana, atau di depan. Kenapa? Karena kalau ketika sedang sholat tiba-tiba ada panggilan masuk dan berbunyi, pelam kenang lagu dangdut alamat palsu, koplo yang ngangan tungku imum berigen katanya. Pelam yang musuh HP tungku imum. Apa yang terjadi? Bila di dalam jangkauan kita dapat padamkan suaranya, karena ada format pada HP tersebut, tekan apa saja untuk menghentikan suara. Kalau sedang berdiri dalam kantong tinggal tekan, kantong celana tinggal tekan. Kalau berada di lantai, gerakkan kaki untuk menekan tombolnya. Hanya karena takutnya minta menggerak kaki untuk betul semayang, gara-gara dia menahan diri akhirnya batal solat semua orang. Maka gerakkan kaki dalam jangkauan, maka perlu dekat terjangkau. Kalau di depan saf, yang kampai terukung oleh daya cowoknya, maka itu berbahaya. Sebaiknya memang jangan bawa ke dalam solat. Cuma sekarang tidak ada benda yang paling melekat dengan kita kecuali HP. Yang lain je tinggal, yang baik tinggal HP. Perumoh je tinggal, anak je tinggal, ada je iman-iman je kebah. Yang baik kebah je HP tinggal. Kenapa? Karena semua ada di sini. Yang taat ada ketaatannya, Al-Quran, pengajian, semua ada di sini. Yang nggak bisa hadir malam ini bisa live streaming, ikut dari jauh, bisa pantau. Tergantung bakat dan minat. Maka ada petunjuk. Dimakruhkan membiarkan harta tersebut menjadi sia-sia. Ini pelajaran penting di dalam agama. Maka tidak boleh ada kemubaziran. Dan itulah protes saya terkait praktek kenduri maulid kita. Banyak mubazirnya. Mubazir dan kesia-siaan. Jadi malam kemarin saya dalam perjalanan pulang dari Medan kemari, karena di Banda Aceh nggak boleh tahun baru, saya ke Medan. Medan tahun baru lain beda buka rumah. Cuma saya ke Medannya sudah tanggal 1. Kebetulan ada ceramah maulid di Kuala Simpang tanggal 31. Ya, tengok aja lanjut juga deh, tribe motor di ongkong motor. Pulang singgah di Masjid Darul Falah Langsa karena anak kebelet mau buang air kecil. Itu setelah salat maghrib. Saya tidak pakai baju seragam begini. Pandai nak jakrung kau cakeung cak masjid lah guys. Dajak Medan pandai pakai jakrung lah, pakai lu panjang, pakai baju oblong. Oh cakap lah tengok. Ya, kan ino tak kayak Musa Ustaz mana. Makanya jangan terkejut nanti kalau ketemu di Medan. Lain tak aku tengkunya. Nya kawai lembaga pengumuman kan. Masuklah ke bilik-bilik kakus tersebut. Ternyata 3 bilik yang pertama itu hanya ada bak air tanpa kakus. 3 bak berikut yang ada kakus ternyata sedang ada orang di dalamnya. Saya menanti. Yang terdekat dengan saya itu terdengar dari dalam itu ada bapak-bapak dengan anak kecil. Mungkin anak beliau sedang dimandikan. Berselang beberapa menit beliau keluar. Saya masukkan anak saya. Bapak ini keluarkan anaknya di lab, sedang dipakaikan baju, dan saya perhatikan lantai tempat ruangan tersebut agak kotor dengan jejak-jejak kaki. Melihat ada pel, saya siramkan air, sangat pel. Sambil mendengarkan diskusi bapak dan anak tersebut. Anaknya sedang lapar. Ya, kadu. Ayahnya menjawab dengan lembut. Perhatian, ayah golom napeng, baru na 5.000. Baru napeng 5.000. Anaknya sudah lapar malam itu. Saya terkejut, ya Allah. Tapi saya sedang tidak bawa uang karena lu menan mentengkah hana bawa dompet. Saya dengarlah diskusi ayah dan anak ini. Ketika melihat saya sedang ngepel, beliau sudah selesai pakaikan baju anaknya. Beliau menghadap saya.
Pak balun pel mentang hana buah tengku hana muhi tengku melimang. Pak balun pel mentang. Karena saya pikir memang beliau petugas kebersihan, saya serahkan gagang pel itu ke beliau, dibersihkan. Anak saya selesai dan proses ngepel itu pun selesai. Sambil keluar saya tanya beliau, apa tinggal Pak? Bilang saya, apa kerja? Ana cuma buat apa yang jit aku buat minta rezeki. Karena saya bertanya, beliau balas bertanya, eran Pak. Saya bilang saya di Kota Madia Cekung. Cuma Kota Madia dan temah malamnya bertanya anak penena Kota Madia Cekung hilang saat. Cekung. Oh, eran pernah tinggal di Banda Aceh. Ternyata beliau dulu pernah tinggal di perumahan komplek Ujung Bete, Perumnas Ujung Bete. Jadi pekan itu berceritalah beliau proses kehidupan pisah dari istri, cerai, dan 3 orang anak bersama dengan beliau. Kerja serabutan, 2 orang anak di rumah, yang satu itu ikut beliau karena masih kecil. Jadi bayangkan, ada orang yang sampai habis sholat maghrib baru punya uang 5.000 dan anaknya sudah lapar mau makan. Maka saya dalam diskusi itu saya ajak beliau, Pak, netem jak kedih kat uliku, len motor tepedong liku. Jalan beliau diikuti. Gitu sampai ke mobil, saya bilang ke istri, Dek, jopeng. Istri saya pikir saya dirampok bapak ini. Ngetehnya pekan, Pak. Anak-anak merumpok bapaknya ke dalam pejubu. Maka saya berikan lembaran uang tersebut. Bayangkan, kita buat kenduri maulid memberi makan orang-orang yang kenyang, hai pejubu. Nyo contoh hurung-hurung yang dek lagi nyo. Beliau tidak minta sedekah dan beliau tidak skenario kan sandiwara tersebut. Hanya memandikan anaknya dan beliau tidak tahu saya punya uang ataupun tidak. Karena penampilan biasa saja, hana muri tebak dompet tebai likut. Apa yang terjadi? Saya lanjutkan perjalanan sampai Luk Sukun, saya serahkan setir ke istri pertama saya. Saya tidur. Lewat Luk Semawe, istri tanya, Bang, ini ada lampu sudah nyala, klep-klep lampu, I stop. Apakah anda punya bateri kurang? Lanjut perjalanan. Nginap di Gelumpang Minyak. Jam 11 kemarin, saya mau lanjut kemari. Ternyata lampu baterai sudah menyala, berarti nggak dicas. Saya pikir yang penting siang ke hana perleasi, hana perletip, hana perle lampu, bisa ke Banda Aceh. Lewat Berenun, ketemu tukang dinamo, teringat apakah anda piuh dah cek, kadang cik bateri tak gailuh. Begitu dibuka kap mesin, apa kata tukang dinamo? Tengku, talo kipah kagadoh. Talo kipah kagadoh. Tali kipas memutar alternator relay cas, memutar water pump untuk pendinginan mesin. Nyopat gadoh tengku. Pani lun tupat buah ni pegah boleh mati gadoh. Baru saya teringat tadi malam yang nak ingat dari Luk Semawe, kau lampunya berkelam. Hana mungkin Luk Semawe tengku. Karena menyokap putuh telu kipah lagi nyo, mobil hanya mampu bertahan sekitar 20 sampai 50 km. Dengan kaji motor. Panas mesin. Lampu akan redup, AC tidak lagi berfungsi, setir akan berat. Tapi sampai ke bengkel tersebut mentang lagi saya motor. Bukannya tidak semua hana mungkin. Ada mana mungkin pokoknya tidak semua ya. Kalau saya telepon mekanik yang biasa tangani mobil saya di Banda Aceh. Saya tanya, "Bang, nyo telo kipah putuh. Tekedi lenjak ju Banda Aceh baca-baca aja. Bek niku, nyen jim tin tu." Cari-cari ternyata enggak ada yang jual tali kipas itu di Berenun, tidak ada di Sigli, harus pesan di Penayung, diantarkan. Baru saya mulai berpikir, bagaimana mungkin istri saya kebut-kebutan melihat ngemoto JRG dalam keadaan putus tali kipas, tetapi mesin tidak jim, arus aki tidak berkurang, setir tidak berat dan normal saja. Baru saya coba hubung-hubungkan, jangan-jangan Allah berikan keselamatan karena 100.000 yang saya berikan kepada bapak tadi. Hikmah dari bersedekah. Nyandum tingkat. Nyan baru alami. Benauro dan cerita tega bab Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Zainul Abidin. Malam ini saya ulang lagi dan ini akan menjadi topik ceramah pada muradu. Kenapa? Karena hadasa bil fi'li, kisah nyata. Tidak dipercaya oleh tukang dinamo bahwa mobil itu bisa berjalan jauh dalam keadaan tidak ada tali kipas. Ini cerita. Templah tali kipas ni cijak untuk enak ijak. Jim mesin.
Tapi ternyata ini dari Luxmoe, istri kebut-kebutan, dan selamat, alhamdulillah. Ini hikmah. Maka ada hal-hal yang kita lupa dalam hidup, bahwa proses menyelamatkan harta itu penting, sedangkan kita melakukan praktek mubazir yang na'udzubillah mendapatkan pembenaran dari orang-orang yang mengerti agama. Ada pemulutnya ada tebah-bah bu yang tebah yang telawut je. Pajan yang telawut bu tebah. Yang telawut apabila nasi yang lebih kita berikan umpan ternak, kita berikan umpan binatang, tapi kalau dibuang-buang tetap itu namanya mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir mereka itu adalah sahabat-sahabat setan. Saking pentingnya menjaga harta sehingga ketika sedang sholat dompet kita diambil orang, hilang, HP terancam keselamatan, batalkan sholat, selamatkan harta. Wa kuriha lahu tarkuh, makruh meninggalkan harta itu, dibiarkan begitu saja. Ada ikhtiar. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati walau bighairi iznil imami. Dan dimakruhkan masuk memulai salat sunat, dan dimakruhkan memulai salat sunat setelah muqim. Muqim itu orang yang kumandangkan qamat. Kalau yang kumandangkan azan disebut dengan muazzin. Dimakruhkan masuk ke dalam salat sunat ketika sedang berkumandang qamat, walaupun qamat ini dikumandangkan tanpa izin dari imam. Sebab ketentuan di dalam fikih, untuk azan tidak perlu tunggu instruksi imam, asal sudah masuk waktu, pokoknya di dalam waktu silahkan azan. Tapi untuk qamat harusnya tunggu instruksi imam. Tapi sekarang imam harus menunggu instruksi dari muazzin. Teka qamat naimum hanaimum kok je qamat. Hanaimum tu ka apa? Nya ka kerban ke malikot. Harusnya untuk qamat itu kewenangan dari imam. Maka dulu Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum, untuk kumandangkan qamat itu tunggu instruksi dari Nabi. Nabi tidak duduk dalam masjid, Nabi dalam ruangan, dalam kamar Aisyah. Begitu Nabi keluar, Nabi perhatikan sudah selesai salat sunat, qamat. Kita sekarang terlalu teratur. Khatib diatur oleh muazzin, imam diatur oleh muazzin. Yang pokok nangan itu muazzin. Saya wati azan yang enggak tahu naimum hanaimum pokok azan. Hanaimum ganto. Hana khatib ganto. Padahal itu seharusnya menjadi kewenangan dari imam. Walaupun qamat itu dengan tidak seizin imam. Kalau sudah masuk dalam qamat, makruh memulai salat sunat. Fa in kana fihi atammahu. Tapi yang sudah terlanjur masuk dalam salat sunat kemudian berkumandang qamat, sempurnakan salat sunat, selesaikan salat sunat. Kapan? In lam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin. Apabila tidak khawatir dengan menyelesaikan salat sunat lewat jamaah. Jarang kasusnya terjadi, karena salat sunat rata-rata 2 rakaat, sedangkan salat fardu minimal 2 rakaat. Bahkan yang 2 rakaat itu tetap lebih panjang dari salat sunat. Tapi kalau dia khawatir dengan salat sunat diteruskan akan luput salat berjamaah, maka batalkan salat sunat kemudian mulai salat berjamaah. Kecuali apabila diharapkan ada jamaah yang lain. Kecuali malam yurja jama'atun ukhra, selama dia tidak berharap ada jemaah yang lain. Tapi kalau kita tahu bahwa masih ada orang lain yang akan berjamaah setelah imam ini selesai, tetap lanjut saja salat sunat. Maka di dalam agama yang diinginkan salat fardu itu berjamaah, tetapi tidak harus dengan imam utama. Nanti kita salat Isya, yang jadi imam Dr. Haji Edi Saputra. Ada yang terlambat, omanyo katelat. Yang penting datang saja ke masjid berjamaah lagi. Kelebihannya hanya tentang jumlah. Jamaah utama lebih ramai daripada jamaah berikutnya. Maka kalau ingin lebih besar pahala, kita ajak orang lain untuk lebih banyak yang terlambat. Ya, boleh lebih ramai yang jemaah kedua daripada jemaah pun. Itu hanya tentang persoalan lebih dan sedikit. Jadi yang jamaahnya sama. Makanya ketika berangkat haji, berangkat umrah, waktu haji dulu, itu kan ada paket arba'in. 40 waktu berturut-turut salat berjamaah di Masjid Nabi. Satu kali dalam perjalanan ziarah,
Bus kami mogok. Sampai ke lokasi Masjid Nabawi, solat jamaah sudah bubar. Impep-pep tu jamaah kalian. Yang keran dengku. Kan tepu yang tanya tengah arba'in, pakai ajak kedih, pakai ajak kena. Han ada pakai piu hati. Oh menang kata lat, hanyi tenak dia. Hei depu dia curung, dia menak aja ke. Malah han tebi urusan. Maka saya tanyakan. Yang bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ini khawatirkan apa? Yang pep-pep lagi nya bekan. Nyo ka hanam rumpok li arba'in. So pegah hanam rumpok. Ye pak imum ka debit. Nyo pak imum bah. Wudu, kita masuk masjid, kita salat berjamaah. Karena inti dari salat arba'in, salat itu dikerjakan secara berjamaah di Masjid Nabi. Kahana pegah mesti dengan imam rawatib. Yang penting berjamaah di Masjid Nabi. Maka pemahaman inilah yang tidak berjalan dengan baik. Jadi kita bertugas, berkewajiban untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tersebut. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang tergerak untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru. Maka sebagai penutup, karena sudah saatnya kumandang azan, tadi saya duduk dengan seorang kawan, berdiskusilah tentang orang haji yang katanya tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Saya dengar saja narasinya. Ketika sudah selesai saya katakan, bang, tidak ada di dalam aturan larangan memakai yang berjahit. Yang ada larangan bagi orang laki-laki yang ihram memakai pakaian yang menutup satu bahagian tubuh secara utuh walaupun tidak berjahit. Di mana kesalahannya? Yang kebaca baca benar. Yang berjahit itu bahasa Arabnya mukhayyat. Pakai kha, mukhayyat. Sedangkan menutupi tubuh secara utuh itu disebut dengan muhitun. Urutannya sama, mim ha ya ta. Yang mukhayyat mim kha ya ta. Titik lagi. Mamanya orang Aceh Raya baca hanya tan kha dibit. Kiban dengku sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dibacalah mukhayyat. Mukhayyat berjahit, sedangkan muhit menutupi satu tubuh secara utuh. Kalaulah pemahamannya sekedar berjahit, coba tanyakan sekali-kali kepada pembimbing manasik. Pak Ustaz, saya tidak terbiasa tidak pakai celana kolor sejak dari selesai sunat. Nyumnya jak umrah, jak haji, tengah ihram hana pakai lucut ke bahaya rogo. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi pelanggaran? Saya pakai popok saja. Nyan popok karena berjahit. Cita nyong ejit dan pakai popok mentang tidak berjahit. Atau saya cari kain yang panjang, saya ikat lilit-lilit di badan seperti lucut pegulat sumo. Nyan ejit tetap itu pelanggaran, bukan berjahit atau tidak berjahit, tapi menutup satu bahagian tubuh secara utuh. Makanya dalam kitab fikih, orang yang mau ihram tidak mendapati rida, tidak mendapati izar, yang ada padanya hanya sirwal, celana panjang dengan gamis, baju. Apa saran para ulama? Fayartadi bi izarihi wa yata'azzaru bi qamisihi. Maka dia jadikan celananya itu sebagai rida dan dia jadikan gamisnya itu sebagai kain sarung. Tukar posisi. Yang jangan paha kanan paha kiri masuk dalam celana kanan celana kiri. Yang jangan tangan kanan tangan kiri masuk dalam lengan baju kanan dan kiri. Ganti posisi. Baju celana itu naikkan ke atas, lahat babahu, kemudian gamis itu gulung pada bahagian pinggang. Adakah gamis dan celana panjang yang tidak berjahit? Ini hanya gara-gara cara membaca yang keliru, akhirnya fatwa menjadi kacau. Maka disebutlah enggak boleh berjahit. Itu yang tengkunya, jumlahnya, mecapnya, teloki England mecap. Tidak ada persoalan tentang berjahit. Yang jadi persoalan menutupi satu bahagian tubuh secara utuh. Maka kalau nanti ketemu dengan pembimbing manasik, coba tanyakan kepada beliau kalau masih berbicara tentang jahit tidak berjahit. Pak Ustaz, karena saya tidak terbiasa enggak pakai celana dalam, bagaimana kalau saya pakai popok saya? Popok dewasa. Engkau hanya mencap mah. Tinggal model lem-lem mentang. Boleh tidak? Nyanci dengar apa jawaban kaya? Ini persoalan tentang pemahaman. Dimulai dari salah ketika berucap dan bertutur dan salah cara baca baris kitab. Makanya kita perlu referensi yang benar, dibaca dengan benar dan didiskusikan dengan benar. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian provokasi kita pada malam ini. Pertemuan pertama di tahun ini memang harus panas sedikit, benar gugat menggugat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.